Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Ansilogo, jabatan saat ini sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang keunggulan daerah yang berbasis budaya lokal dalam rangka memenuhi uji kompetensi jabatan administrator sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang kompetensi pemerintah, bahwa pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada perangkat daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi, antara lain kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan kompetensi pemerintah. Bapak dan Ibu, materi yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu keunggulan daerah yang berbasis budaya lokal. Lembata adalah sebuah kabupaten kepulauan yang terletak di antara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor yang berada di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Lembata merupakan kabupaten yang beriklim tropis. Sebagian penduduk Lembata bekerja sebagai petani dengan salah satu produk unggulan adalah tanaman jagung. Jagung selain digiling menjadi beras jagung untuk keperluan konsumsi rumah tangga, namun jagung juga diolah menjadi jagung putih dengan cara yang tradisional. Jagung putih Lembata saat ini sudah dikenal dan diminati oleh masyarakat luas karena memiliki cita rasa yang khas. Rasa jagung putih Lembata terasa gurih dengan tekstur yang renyah serta bercita rasa alami tanpa terasa buah. Selanjutnya, pada kesempatan yang sama ini kami akan menjelaskan prosedur baru berbasis digital layanan kepada pengguna layanan berkaitan dengan penjualan barang milik daerah secara online sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengamanatkan bahwa penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang. Lembaga atau otoritas yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penjualan barang milik daerah dengan metode lelang secara online yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, tentunya menjalankan atau melaksanakan penjualan barang milik daerah melalui tahapan-tahapan atau prosedur. Tahapan yang pertama untuk Bapak dan Ibu yang berminat yaitu membuat akun di aplikasi lelang BOID. Setelah membuat aplikasi, Bapak dan Ibu maju pada tahapan yang berikutnya yaitu membuat pilihan lot lelang atau objek lelang yang diminati sesuai dengan yang ditawarkan pada website sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Setelah Bapak dan Ibu membuat pilihan lot, tahapan yang selanjutnya yaitu membayar uang jaminan penawaran lelang. Untuk bisa masuk pada tahapan di sini, Bapak dan Ibu harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, harus memiliki KTP. Yang kedua, memiliki rekening aktif dan sudah terdaftar sebagai peserta lelang. Setelah tahapan ini selesai, kita maju pada tahapan berikut yaitu tahapan ambisi. Tahapan ambisi di sini adalah sebuah kesempatan yang dilakukan oleh pihak atau pejabat yang mempunyai otoritas penjualan untuk menjelaskan teknik-teknik melakukan penawaran. Pada kesempatan selanjutnya, setelah kegiatan ambisi ini selesai, proses atau lelang berlangsung. Saat itulah Bapak dan Ibu mempunyai kesempatan untuk tawar-menawar terhadap produk-produk atau barang yang diminati. Setelah tawar-menawar selesai, tahapan selanjutnya adalah penentuan pemenang lelang. Yang menjadi pemenang lelang adalah Bapak dan Ibu yang telah memenuhi syarat dan mempunyai tawaran tertinggi
ini prinsip ekonomi pasti terjadi. Ketika bapak dan ibu yang mempunyai tawaran terendah pastinya gugur secara otomatis. Setelah memenuhi segala kewajiban, bapak dan ibu bisa mendapatkan barang yang dijual secara online pada kantor badan keuangan dan aset daerah Badan Lembaga. Demikian penjelasan kami atas materi prosedur baru berbasis digital layanan kepada pengguna layanan. Pada kesempatan yang sama, kami akan menjelaskan perubahan di masyarakat sebagai dampak kinerja. Pada tahun 2022, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menyiapkan dokumen persyarat hibah untuk keperluan pelaksanaan hibah. Dokumen yang dimaksud disiapkan dalam rangka pemerintah kabupaten untuk melaksanakan hibah sebagian tanah pelabuhan untuk dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk kepentingan perluasan pelabuhan di Lowoleba. Dampak dari pelaksanaan hibah tanah pelabuhan tersebut oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan perluasan pembangunan pelabuhan. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari pemberian sebagian tanah pelabuhan adalah tata ruang pelabuhan semakin baik sehingga kenyamanan dan keselamatan penumpang terjamin. Selain itu juga akan datang banyak kapal barang dengan kapasitas besar yang membawa kebutuhan masyarakat, sehingga barang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat bisa terjangkau dengan harga yang murah dan terjangkau oleh masyarakat luas. Pada kesempatan yang sama, kami juga akan menjelaskan komitmen anti korupsi di lingkup unit 4 bertugas. Sebagai aparatur sipil negara, tentunya para ASN diberikan ruang atau kesempatan untuk menggunakan barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Barang-barang yang dimaksud antara lain kendaraan, laptop, printer, serta barang inventaris kantor lainnya. Perlu kami sampaikan di sini bahwa dalam penggunaan barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, ada beberapa hal yang menjadi larangan yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh ASN. Antara lain, tidak boleh memiliki niat untuk memiliki. Selain itu juga, para ASN dilarang untuk menjual barang milik daerah secara individu tanpa prosedural. Selain menjual secara individu, para ASN juga dilarang untuk menggadaikan barang milik daerah tanpa prosedural. Ada larangan lain lagi, yaitu tidak boleh menyewakan barang milik daerah secara individual tanpa prosedural. Apabila Bapak dan Ibu melanggar, maka akan merugikan keuangan daerah. Barang-barang tersebut dia bernilai. Perlu kami sampaikan di sini bahwa tindakan korupsi bukan hanya penyalahgunaan keuangan, tetapi penyalahgunaan terhadap barang milik daerah yang dipercayakan kepada ibu juga bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Apabila Bapak dan Ibu melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pemaparan materi kami pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.